Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, alhamdulillah aku sendiri dikasih kesempatan sama bapak aku sendiri, bikin podcast sama bapak aku sendiri. Alhamdulillah bersyukur banget bapak bisa hadir hari ini di podcastnya aku ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama bapaknya aku ya. Sekitar tentang Provinsi Kaltara, tentang harapan beliau, kemudian tentang perjuangan beliau gitu ya. Semoga nanti podcast ini bisa menjadi warisan bagi saya terutama gitu ya sebagai anaknya, agar bisa diwariskan ke anak cucunya nanti dan juga generasi-generasi berikutnya yang mungkin nanti melanjutkan perjuangan-perjuangannya beliau bapak saya gitu. Nah, untuk awalnya mungkin saya bacakan dulu ini beberapa hal yang memang berkaitan dengan bapak saya, sedikit aja sih sebenarnya ini ya. Bapak saya ini memang aslinya orang Bulungan gitu ya, lahir tanggal 15 April tahun 1948 gitu. Saat ini beliau kegiatannya masih beberapa organisasi beliau kegiatannya itu, yang pertama itu beliau saat ini masih sebagai Ketua FKUB Provinsi Kaltara, Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian juga sebagai Ketua Forum Kerukunan Antar Suku, kemudian sebagai Dewan Penasehat Pokdar Kamtipmas Bayangkara Provinsi Kaltara, kemudian juga yang berikutnya beliau juga sebagai Ketua Majelis Raya Ulun Bulungan, dan yang terakhir Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Provinsi Kaltara. Alhamdulillah beliau masih dipercaya untuk memegang beberapa organisasi gitu ya. Semoga bapak saya sehat selalu, amin gitu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana perjuangan beliau ya sebagai salah satu tokoh masyarakat di Bulungan ini gitu. Nah, gimana nih Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah banyak memberi kita rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga saya pribadi dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, terutama kita selalu juga menjaga hal-hal yang berkaitan dengan virus pandemi COVID-19, agar kita mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker, juga mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan, dan membatasi tentang aktivitas-aktivitas yang kita tidak bisa menjaga jarak lagi. Dan yang paling penting bagi kita umat yang beragama, senantiasa selalu memohon doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala macam musibah, malapetaka, termasuk virus pandemi ini, Allah cabutkan dari daerah Kalimantan Utara khususnya dan negara kita ini pada umumnya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari sebagaimana sebelum datangnya berbagai malapetaka dan musibah, terutama COVID-19 ini, terutama dalam rangka kegiatan ekonomi kita yang begitu sangat terpuruk saat sekarang ini. Menjadi kesadaran kita bersama-sama agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena yang mengatur kehidupan kita umat manusia ini hanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kita sekalian. Dan sekarang ini saya bersama anak saya, Ina Suri Wahyuni, dalam rangka acara kegiatan hari ini, saya ingin memaparkan sedikit tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi saya dan keluarga, dan juga dengan masyarakat
tidak hanya di Kaltara juga di Kalimantan Timur. Sejak saya menjadi guru agama yang pertama kali di Tarakan, kemudian juga menjadi guru agama di Semia, kebetulan juga pernah menjadi perwira rohanian di Batalion Raja Alam di Tarakan, kemudian dipindahkan ke kantor Departemen Agama, memegang jabatan Kepala Seksi Penerangan Agama Islam. Kemudian pada tahun 1987 dengan izin Allah SWT dan dipercayakan oleh saya didaftarkan untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan dan berhasil menduduki jabatan itu sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulungan waktu itu tahun 1987 sampai dengan terakhir masa jabatan saya sempat 2 tahun di Kalimantan, 2 periode di Kalimantan Timur sebagai anggota DPR dan wakil ketua DPR Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2019 yang baru lalu. Sekarang saya juga masih dipercayakan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, baik sebagai Dewan Pertimbangan pun Dewan Penasihat ataupun sebagai ketua. Sebagaimana disebutkan tadi oleh anak saya, jabatan itu sebetulnya sudah saya tolak, tetapi karena keinginan daripada masyarakat secara aklamasi, saya tetap dipilih mereka, memberikan kepercayaan kepada saya. Dan walaupun dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini agak sulit ya, bagi saya, tetapi ini karena keinginan dari semua teman-teman dan mudah-mudahan dapat saya melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baik. Amin, amin. Kalau kita berbicara masalah perjuangan, ya tidak hanya perjuangan ya, tetapi aktivitas ikut serta dalam membangun daerah ini perlu saya ingatkan kepada generasi muda khususnya supaya tahu kalau orang itu bertanya bagaimana asal muasal daripada terbentuknya Kaltara ini. Yeah. Ini yang paling penting. Dulu di Kalimantan Timur ini, Kabupaten Bulungan ini adalah kesultanan. Ya, jadi 13 sultan-sultan yang ada di Kesultanan Bulungan ini, sejak dari Sultan Amirul Mukminin sampai Kesultanan Muhammad Maulana Jalaluddin. Setelah itu, setelah masa kesultanan, maka timbullah pemerintahan yang bergabung dengan negara tercinta kita dan secara resmi oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin bersama pembesar-pembesar Kesultanan Bulungan waktu itu menyatakan bergabung dengan negara tercinta yaitu negara Republik Indonesia yang resminya dengan panikan sangsaka merah putih di depan istana Kesultanan Bulungan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyatakan diri bergabung dengan negara tercinta Republik Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1949. Itu resminya. Ya. Sehingga dibentuklah satu daerah pada waktu itu daerah istimewa yang masih dijabat sebagai kepala daerah istimewanya adalah Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, kemudian menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Bulungan menjadi Kabupaten Bulungan yang dipimpin oleh seorang bupati yang pertama yaitu Adik Cacok Gelar Datuk Wiharja yang beliau adalah ipar daripada Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Dari Datuk Wiharja ini atau Adik Cacok memimpin Kabupaten Bulungan sampai kepada sekarang ini menjadi kabupaten jadi dimekarkan Bulungan ini zaman pemerintahan Bupati Arek Bising. Jadi jasa beliau ini kita tidak bisa lupa bagaimana sejarah perjalanan Kaltara ini yang dari zaman kesultanan memasuki zaman pemerintahan kemudian dimekarkan menjadi satu provinsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kalimantan Timur dan juga pemerintah negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Itulah perjalanannya sampai sekarang ini. Bulungan ini dibagi menjadi 5 wilayah.
untuk memenuhi persyaratan kita Bentuk mendirikan provinsi. atau membentuk Provinsi Kalimantan Utara. Yang selama 12 bulan teman-teman dan tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok pemuda, hampir seluruh masyarakat di Kaltara ini bergabung bersatu padu, menuangkan berbagai pikiran yang kami hadapi untuk bisa mewujudkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga terakhir dengan semangat kebersamaan itulah Kaltara ini dapat kita wujudkan dan terbentuk. Dengan pada waktu itu kami menghimpun semua peserta-peserta yang diminta oleh pemerintah pusat dalam rangka melahirkan Provinsi Kaltara ini. Dan terwujudlah Kalimantan Utara ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2020. Nah, lahirlah undang-undang itu dan terbentuklah satu provinsi baru yang merupakan pecahan dari Kalimantan Timur, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Yang secara kebetulan pejabat sementara gubernurnya adalah Pak Arianto Lambri, teman seperjuangan saya, baik sebagai Komite Nasional KNP pada waktu itu, maupun di kegiatan Partai Golkar pada saat itu. Dan beliau juga terpilih secara definitif pada pilkada pada tahun yang lalu, sehingga menjabat sebagai gubernur definitif untuk Kalimantan Utara yang pertama. Nah, kemudian ada satu hal yang penting kita ketahui bersama, bahwa wujud dan kehendak daripada masyarakat agar terbentuknya Kaltara ini adalah bertujuan yang itu sangat mulia, karena pertama kali kita ketinggalan dalam segala kegiatan pembangunan di Kalimantan Utara ini. Kehidupan. Jadi akhirnya juga hal yang paling penting selain mempercepat pembangunan di Kalimantan Utara sebagai satu kawasan perbatasan, juga kita ingin mendekatkan kepengurusan kita dengan pemerintah di pusat di Provinsi Kalimantan Timur yang pada waktu itu kota berkedudukan di Samarinda, tapi sekarang sudah Tanjung Sedor. Jadi itu sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk berurusan dalam berkaitan dengan tata kehidupan kita di Kalimantan Utara ini. Di samping itu juga satu lagi tujuan daripada terbentuknya Kaltara ini, selain mempercepat pembangunan dan juga mendekatkan pelayan kepada masyarakat yang berurusan kepada di pemerintah provinsi, juga adalah berupaya agar terbukanya lapangan pekerjaan daripada generasi muda kita dan masyarakat kita khususnya dalam rangka mengelola kegiatan ekonomi masyarakat kita ini supaya dapat meningkat kegiatan ekonomi kita ke depannya. Jadi 3 hal pokok itu yang sangat mendasar mengapa kita bertujuan dalam rangka bentuk Kaltara ini. Nah, samping itu memang yang kita rasakan sekarang ini berbagai kemajuan di bidang pembangunan sudah kita rasakan bersama-sama. Oleh karena itulah sangat diharapkan kepada generasi muda khususnya agar mampu memanfaatkan dengan adanya Kaltara ini, membuka lapangan-lapangan baru, jangan selalu mengharap mengejar sebagai PNS ya, pegawai negeri semata-mata, tetapi coba kita berusaha, terutama adik-adik yang lepasan perguruan tinggi ini sudah menjadi sarjana 1 maupun S2 ya, agar memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah dimiliki ini untuk bisa mengelola berbagai aktivitas kemajuan-kemajuan pembangunan yang bisa menghasilkan atau membuka pekerjaan baru bagi masyarakat kita ke depan. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Ini untuk sementara. Contoh, sebetulnya kita tidak punya modal, tidak ada modal untuk rangka mengembangkan usaha dan nafkah hidup kita ini di bank, tidak ada. Tapi yang ada pada diri kita sekarang di Kaltara ini adalah lahan. Lahan itu merupakan modal yang positif yang bisa kita garap, yang bisa menghasilkan beberapa sumber-sumber produksi yang bisa menghasilkan uang dalam rangka meningkatkan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, marilah adik-adik yang sudah punya ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan menyandang gelar S1, S2 dan S3, ya, supaya itu bisa dibuatkan kelompok-kelompok kerja
dalam rangka mengelola lapangan pekerjaan, terutama mengolah eh, lahan-lahan yang masih tidur yang belum dimanfaatkan secara positif. Ini bisa dibicarakan dengan pemerintah setempat, baik dengan bupati dan wali kota yang ada di Kaltara ini, juga dengan Bapak Gubernur dan anggota DPR, agar cobalah diberikan lahan untuk kita bekerja, membuktikan bahwa kita mampu mengolah satu lahan yang begitu menghasilkan hal-hal yang produktif, yang bisa menghasilkan dana penyumbang daripada untuk pembangunan ekonomi masyarakat kita di PAD-nya daerah. Kaltara ini. Nah, terutama dalam rangka juga peningkatan PAD. Jadi tidak usah kita mengelola tambang dulu, tetapi di segi perikanan, peternakan, kemudian perkebunan, ya. Jadi Yang memang lahannya masih banyak, jadi masih luas. dengan lahan ini kalau kita bisa membuatnya jadi kawasan wisata buah durian, seperti jambu madu, ya. Belum lagi kita ikut beternak dengan madu. Jadi agrobisnis ya Pak ya. Dan sebagainya. Jadi agrobisnis. Ini sangat penting sekali. Jadi jangan selalu mengajar menjadi pegawai negeri, tetapi cobalah kita memberikan contoh teladan bagi masyarakat kita sendiri bahwa kita sebagai anak, sebagai penerus kehidupan masa depan di daerah ini, memanfaatkan lahan itu dengan sebaik-baiknya. Coba banyak sekarang ini kalau kita melihat di YouTube, ya, di Instagram itu, orang mengelola tanah itu saja tanpa modal. Dia pinjam tanah, kemudian dia berhasil tanam cabai, tanam tomat, tanam jagung, membuka tambak, kolam ikan. Akhirnya dia jual ke pasar, uang dikumpulkannya, lalu dia beli lahan. Lahan terus-menerus dia tingkatkan lahannya, sehingga dia dapat bekerja sama dengan dinas pertanian, dinas peternakan, bagaimana bisa meningkatkan produksi daripada hasil kerja tersebut. Nah, banyak yang berhasil. Ya, tadi malam sehingga kesejahteraan juga meningkat jadinya. Ya, baik di daerah-daerah yang terpencil sekarang ini, berusaha dia tidak meneruskan sekolahnya, kasihan meneruskan karena juga dana tidak ada dari orang tua yang cukup miskin. Lalu dia memanfaatkan lahan yang digarapnya itu hanya begitu sedikit, tapi mampu berkembang begitu pesatnya, sehingga dia tinggal menunggu uang yang datang membeli hasil tambaknya, hasil kolam ikannya, hasil tanaman hortikulturalnya, ya, dan lain sebagainya yang telah dia usahakan. Nah, dan sekarang dia juga sudah menikmati hasilnya dan mampu menyekolahkan anak-anaknya. Ya, Nah, alhamdulillah. itu satu kenyataan dalam kehidupan yang kita lihat. Jadi oleh karena itu saya sangat mengharapkan kepada anak-anak ya yang telah menyelesaikan pendidikannya, menyandang sarjana ini, cobalah bentukkan kelompok-kelompok tertentu, kelompok kerja dalam rangka ikut membangun Kaltara ke depan. Semoga juga masyarakat bisa terbangkit semangatnya untuk bisa mengelola tanah-tanah yang masih tidur ini untuk menjadi tanah yang menghasilkan berbagai produksi-produksi tanaman, perikanan, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya berkaitan dengan agrobisnis ya. Itulah harapan kita, mudah-mudahan dari kelompok-kelompok kerja mahasiswa inilah menjadikan kelompok panutan masyarakat, sponsor masyarakat dalam rangka menggerakkan roda pembangunan melalui lahan-lahan yang masih tidur itu. Demikian harapan saya kepada anak-anak sekalian dalam rangka kita secara positif membangun Kaltara ini ke depan. Tidak selalu mengajar menjadi pegawai negeri, tetapi non pegawai negeri pun juga bisa berhasil mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat gitu ya Pak ya, dan keluarga juga gitu. Nah, itulah hal-hal yang paling penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mari kita bergerak bersama-sama. Janganlah kita seling benci-membenci, jangan seling kita curiga mencurigai, ya. Mari kita seling tolong menolong, bersatu padu, dan ingat pepatah leluhur kita di Kabupaten Bulungan Timpudu yang sekarang menjadi Kaltara ini adalah tenguyun, yaitu artinya bergotong royong. Kita bekerja membangun Kaltara ini dalam perubahan untuk maju menuju kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang sekarang ini. Amin. Allah meridai perjuangan kita dan memberikan berkah kepada kita dalam rangka mencari bekerja dengan ridha Allah, dengan menghasilkan hal-hal yang halal, ya, yang bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat
dan peningkatan ekonomi kita di Kalimantan Utara ini. Amin. Ya, Amin. demikian mungkin untuk sementara yang dapat saya sampaikan. Kalaupun Ya. ada nanti ada Hal-hal. teman-teman jadi mau konsultasi tentang bagaimana kita bekerja yang baik, sangat tergantung daripada kita ini. Cobalah kita buat satu proposal, ajukan kepada pemerintah, kepada Pak Bupati, kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan proposal kita ini mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus menuju kesejahteraan yang merupakan cita-cita luhur daripada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan kita semua di Kalimantan Utara ini. Demikian. Amin, amin. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini juga sebagai harapan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara gitu ya. Semoga apa yang sudah Bapak saya sampaikan juga menjadi acuan untuk bagi generasi muda dan para pemangku kepentingan agar bisa membuat sesuatu yang memang mewujudkan semua harapan masyarakat gitu ya. Jadi anak-anak muda terutama untuk ke depan bisa jangan terpaku untuk menjadi PNS gitu ya. Tanpa menjadi PNS pun sebenarnya kita juga bisa sejahtera gitu ya. Yang penting adalah bahwa kita paham apa yang dibutuhkan oleh daerah kita, kemudian kita bisa melihat peluang di daerah kita sendiri gitu ya, sehingga terciptalah lapangan pekerjaan dan juga terciptalah kesejahteraan bagi daerah itu sendiri gitu ya. Itulah harapan dari Bapak saya gitu ya. Semoga juga menjadi harapan masyarakat Kalimantan Utara gitu. Nah, kira-kira ini satu pertanyaan lagi Pak. Nah, kira-kira untuk yang saat ini kira-kira apa nih yang harapan Bapak yang belum terwujud untuk Kaltara ini, kira-kira apa? Satu aja Pak. Kira-kira apa Pak? Yang belum terwujud harapan Bapak untuk Kaltara gitu? Apa Pak? Menyiapkan generasi kita yang sumber daya manusia yang berkualitas, ya, yang bermoral. Jadi menyiapkan diri tenaga skill, ya, untuk menyiapkan diri daripada generasi muda diri mereka ini untuk nantinya bisa membentuk kelompok-kelompok tertentu, kelompok peternakan kambing, peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan bebek, kemudian budidaya ikan, ya, kemudian mungkin merancang bangunan mebelir, meja, kursi, karena kayu kita juga melimpah ruah, ya, yang bisa kita manfaatkan. Kemudian peluang-peluang yang lainnya, ya, banyak sekali. Jadi kalau kita memulainya, insya Allah, ya, jadi ini menjadikan pembuka jalan bagi kita berusaha untuk bisa apalagi dalam masa pandemi ini dengan keadaan yang begitu terbatas tapi mampu berbuat sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat, sampai kesejahteraan kita sendiri. Jadi memang harapan Bapak adalah semua perkebunan, pertanian, kemudian perikanan itu bergerak semua, karena itulah salah satu lain hal yang memang bahwa anak muda tidak harus menjadi PNS gitu ya. Jadi PNS pun sebenarnya bisa juga sejahtera gitu ya. Itu dengan daerah kita yang memang mendukung sekali untuk tumbuhnya usaha-usaha di bidang agrobisnis gitu ya, seperti perikanan, pertanian, kemudian perkebunan gitu ya. Kita punya lahan yang luas yang memang seharusnya bisa kita garap sehingga bisa meningkatkan penghasilan baik untuk kita sendiri tentunya ya, juga untuk masyarakat di sekitar kita juga gitu ya. Mungkin ini harapan dari beliau gitu ya, anak-anak muda ini yang kreatif itu dalam arti kata membangun lahan-lahan yang tidur gitu ya, yang ada di sekitar kita, yang ada mungkin di depan mata kita gitu, sehingga bisa majulah daerah kita gitu. Sehingga kalau saya itu kepinginnya
satu desa itu ada satu home industri gitu ya, mungkin yang dimaksudkan dengan bapak saya itu mungkin seperti itu, satu desa itu mungkin ada satu industri atau satu perkebunan tuh, sehingga meningkatkan kesejahteraan di desa itu sendiri, dan anak-anak desa juga tidak harus menjadi PNS gitu ya. Jadi seperti itu mungkin maksud dari bapak saya, juga sama juga harapannya dengan yang saya pikirkan gitu ya, semoga gitu. Nah, jadi untuk hari ini gitu ya, sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah saya bisa mendengar langsung harapan-harapan bapak saya, kemudian bagaimana kesan-kesannya beliau selama menjadi seseorang yang memang menjalankan tugasnya gitu ya, mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat di Kalimantan Utara gitu ya menjadi bisa melanjutkan perjuangan bapak saya yang mungkin memang ada beberapa yang mungkin yang masih belum terrealisasikan, yang mungkin juga belum tercapai gitu ya, untuk Kalimantan Utara yang kita cintai ini gitu ya. Mungkin semoga mungkin cukup sekian gitu ya, dan sekali lagi saya ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bapak saya diberikan kesehatan sampai hari ini sehingga bisa menyampaikan harapannya untuk Kalimantan Utara gitu ya. Semangat untuk buat generasi penerus, terutama untuk anak-anak daerah gitu ya. Semoga bisa melanjutkan perjuangan para tokoh-tokoh masyarakat terdahulu juga gitu ya, sehingga tercapailah cita-cita yang kita inginkan bersama untuk Kalimantan Utara gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.